Sebenarnya USG itu apa sih? USG adalah singkatan dari ultrasonografi, yaitu suatu alat medis yang berupa pencitraan, ya, pencitraan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran organ janin, atau kalau dalam kehamilan untuk menggambarkan kondisi atau gambaran organ-organ dari janin di dalam kandungan. Ya, nah USG ini pada dasarnya aman. Kenapa aman? Karena menggunakan gelombang suara. Tapi syaratnya ada dua. Yang pertama, alat USG-nya harus sudah terstandarisasi. Dan yang kedua, yang melakukannya harus sudah terakreditasi. Artinya sudah melalui pelatihan tertentu. Kalau dua poin ini sudah terpenuhi, pada dasarnya alat USG atau proses melakukan USG akan aman. Nah, sebenarnya apakah USG itu berbahaya atau mengandung radiasi? Tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak sama sekali seperti alat ronsen karena menggunakan gelombang suara. Cara kerjanya gimana? Jadi ada suatu alat yang dinamakan probe, ya. Nah, alat probe ini akan menghasilkan suara yang akan dihantarkan ke dalam organ tubuh, misalnya ke dalam perut ibu. Nah, nantinya pantulan dari gelombang suara yang terpantul akan ditangkap oleh alat itu kembali dan diubah oleh mesin menjadi gambaran. Kalau pada kehamilan menjadi gambaran janinnya. Nah, itulah cara kerja dari alat USG. Nah, sebelumnya alat USG itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu alat USG yang melalui perut atau transabdominal dan juga alat USG yang melalui kelamin atau vagina atau transvaginal. Nah, penggunaannya juga ada fungsi masing-masing. Biasanya USG transvaginal lebih diutamakan pada usia kehamilan yang trimester 1 atau kurang dari 12 minggu. Nah, pada penggunaan USG transvaginal memang seorang ibu disarankan untuk mengosongkan kandung kemihnya. Ya, nanti ibu akan berada di meja ginekologi dengan posisi mengangkang, dan nanti alat probe-nya itu ibu nggak usah khawatir karena akan dilapisi oleh sarung yang biasanya menggunakan kondom yang steril. Jadi tidak dipakai berbarengan pada setiap pasien. Jadi nanti alat kondomnya itu yang dibuang. Jadi ibu nggak usah khawatir. Nah, kemudian memang kelebihannya dia bisa melihat organ di dalam kandungan lebih jelas, terutama pada trimester 1, atau janin lebih jelas pada usia kehamilan yang rendah karena dia langsung lebih dekat dengan rahim. Namun kerugiannya adalah mungkin akan sedikit tidak nyaman, ya. Nah, yang satunya lagi ada yang dinamakan dengan USG yang melalui perut atau USG transabdominal. Nah, mungkin pada beberapa ibu lebih nyaman dari perut. Tapi pada USG trimester 1 dengan menggunakan USG transabdominal itu memang tidak semuanya bisa didapatkan, terutama pada ibu yang ternyata berat badannya berlebih atau ternyata kandung kemihnya tidak terisi penuh. Makanya biasanya pada trimester 1 jikalau ingin melakukan pemeriksaan USG yang melalui perut, pasti dokternya menyarankan untuk memenuhkan kandung kemihnya dengan minum 2-3 gelas air sebelum melakukan tindakan USG dari perut, ya. Nah, itu pun juga sebelum melakukan tindakan USG yang dari bawah maupun yang dari atas melalui perut, nanti akan diberikan suatu medium penghantar yaitu berupa jeli biasanya, ya. Karena alat USG ini akan berfungsi dengan benar kalau misalnya ada medium perantaranya. Nah, itu nanti akan menggunakan jeli. Nah, sebenarnya kita lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Kapan sih sebenarnya Bumil sering ditanyakan, kapan sih dok Bumil sebaiknya melakukan pemeriksaan USG? Apakah nanti saja saat usia kehamilan sudah besar sekaligus untuk melihat jenis kelaminnya? Sebenarnya USG itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Karena kenapa? Salah satu tujuan utama melakukan USG sedini mungkin adalah menentukan taksiran persalinannya. Kita tahu untuk menentukan taksiran persalinan itu bisa didapatkan dari data subjektif, yaitu dari hari perkiraan haid terakhirnya atau HPHT. Nah, tapi juga bisa didapatkan dari data yang objektif, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan USG. Nantinya dengan menggunakan alat USG akan diukur bagian tubuh janinnya dan dikonversi itu melalui rumus-rumus yang sudah ditetapkan di USG itu sendiri, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Kalau USG dilakukan pada trimester 1, itu angka melesetnya taksiran persalinannya berkisar dalam hitungan hari, kurang dari 7 hari. Namun kalau semakin tua ibu melakukan pemeriksaan USG, itu angka melesetnya bisa meleset 2-4 minggu. Ya, jadi ketepatan pengukuran usia atau perkiraan lahir memang lebih baik sedini mungkin, kurang dari 12 minggu sudah dilakukan pemeriksaan USG. Lantas jumlahnya berapa kali sih?
memang USG sebaiknya tidak dilakukan secara terus-menerus atau terlalu sering, tapi minimal dilakukan 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester 3. Namun ini tidak saklek, artinya bisa lebih sering jikalau ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan untuk dipantau kembali kondisi perkembangan janinnya. Ya, jadi minimal 4 kali, namun bisa lebih sering. Biasanya pada wanita yang kontrol di kota-kota besar itu setiap bulan melakukan pemeriksaan USG dan itu aman-aman saja. Ya, dan tujuan pemeriksaan USG pada trimester 1, 2, dan 3 itu memiliki keuntungan masing-masing. Contohnya pada trimester 1 kita dengan pemeriksaan USG kita bisa mengetahui yang pertama benar hamil atau tidak. Ya, kemudian kalau benar hamil ada janinnya atau tidak di dalam kantung. Karena kadang di dalam kantung kehamilan bisa tidak terdapat janin yang disebut dengan bleed ovum. Kemudian posisi kehamilannya di mana? Bisa ada yang di dalam rahim maupun di luar rahim. Yang ketiga adalah mengenai perkiraan lahirnya. Tadi saya sudah cukup jelaskan bahwa usia kehamilan akan lebih tepat diperkirakan lahirnya saat dilakukan pemeriksaan USG kurang dari 12 minggu. Nah, yang selanjutnya apa? Memastikan ada denyut jantungnya atau tidak tuh di dalam pada janinnya. Karena bisa aja di dalam kantung terdapat janin namun tidak terdapat denyutnya. Ya, yang disebut dengan pada kondisi kematian mudiga. Nah, yang selanjutnya adalah juga bisa untuk melihat apakah ada kelainan pada trimester 1, misalnya kelainan-kelainan terkait sindrom seperti sindrom Down atau sindrom-sindrom lainnya. Nah, pada trimester 1 juga dengan dilakukan pemeriksaan USG bisa melihat kondisi dari tidak hanya kandungan kehamilannya namun juga rahim, indung telur, terus kemudian pada vagina, terus juga pada mulut rahim itu juga bisa dilihat. Nah, lantas pada trimester 2 dan 3 apa fungsinya? Nah, fungsinya yang pertama untuk mengetahui posisi janinnya. Itu terutama pada trimester 3. Apakah posisinya sungsang, atau posisinya kepala, atau melintang. Kemudian yang kedua mengetahui ukuran janinnya atau biometri. Pengukuran biometri ini penting untuk mengetahui apakah si kecil yang berada dalam kandungan kita itu lebih besar daripada umurnya atau lebih kecil pada kasus pertumbuhan janin terhambat atau ternyata pertumbuhannya normal-normal saja. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui jumlah air ketuban, ya, dan juga jenis kelamin. Nah, yang kelima apa? Yaitu untuk mengetahui berat badan janinnya. Nah, itu nanti dari biometri akan dikonversi menjadi berat badan janin saat itu. Nah, yang terakhir dan yang bisa juga untuk menegakkan adanya kelainan kongenital pada janin. Kelainan apa saja? Semua kelainan yang bisa ditampakkan, misalnya kelainan pada otak, kelainan pada saluran pernapasan, sistem pernapasan, saluran pencernaan, kelainan pada anggota gerak, dan kelainan-kelainan yang mungkin ditampakkan. Selain itu juga pada USG juga dikenal dengan adanya pemeriksaan USG Doppler, yaitu untuk mengetahui aliran darah. Nah, pemeriksaan USG Doppler ini bisa dilakukan untuk mendeteksi apabila terjadi kelainan pertumbuhan pada janin ibu. Misalnya usia kehamilannya sudah cukup bulan tapi ternyata berat bayinya kecil. Nah, atau misalnya pada kasus-kasus ibu yang menderita kehamilan dengan tekanan darah tinggi selama kehamilan atau adanya kencing manis selama kehamilan. Nah, itu tadi ya sedikit fungsinya USG pada trimester 1, 2, dan 3 ya. Kemudian sebaiknya tadi saya sudah jelaskan kapan dilakukan USG sedini mungkin ya, karena untuk memastikan yang pertama usia kehamilan, kemudian juga memastikan apakah benar hamil ya, dan juga pada trimester 1 sudah bisa mengetahui apakah janinnya tunggal atau kembar. Itu penting sekali ya. Nah, sebenarnya yang beredar sekarang ini ada yang bilang lebih baik USG-nya yang 4D atau lebih baik yang 3D. Yang 2D kurang bagus. Sebenarnya apa bedanya sih? Sebenarnya semua sama bagusnya. Karena yang penting pemeriksaan USG ini dilakukan secara berkala, tidak hanya 1 atau 2 kali. Ya, pemeriksaan 2D di tangan operator yang mampu menggunakan dengan baik dan terampil itu akan memberikan ketepatan diagnosis yang sama bagusnya dengan pemeriksaan USG 3D dan 4D. Lantas bedanya apa dengan 3D dan 4D? Nah, perbedaannya di dalam pengambilan gambarnya. Kalau 2 dimensi ya hanya 2 dimensi aja gambarannya. Tapi pada 3 dimensi itu tampak seperti gambaran foto.
Ya, gambaran foto yang kalau kita foto menggunakan kamera atau HP. Nah, bedanya apa 3D dengan 4D? Kalau 4D selain gambarannya foto, tapi dia juga bisa bergerak. Ya, jadi 3D memang lebih bagus untuk melihat kelainan pada misalnya bentuk wajah, mata, hidung, mulut, misalnya pada kasus bibir sumbing atau kelainan pada alat gerak, ya, itu lebih bagus 3D daripada 2D. Tapi kalau pada 4D itu adalah gambar 3D yang bergerak. Jadinya ibu nanti bisa melihat misalnya si kecil sedang mengedipkan mata, menguap, atau mencucu, atau bergerak, itu bisa dilihat dengan 4D. Bahkan saat ini dengan USG yang high-end atau yang canggih, itu ada pemeriksaan USG yang 5D. Jadi gambaran 4D-nya akan lebih sempurna lagi sehingga bisa memberikan warna kemerahan seperti layaknya janin di dalam kandungan sebenarnya. Jadi bukan gambarannya kuning tapi udah menyerupai kulit janin sebenarnya. Itulah ya. Nah, kerugiannya apa sih kalau tidak melakukan pemeriksaan USG selama hamil? Ya tentunya yang pertama kita tidak tahu janin kita itu sehat atau tidak. Ya, karena kalau kita tidak tahu, misalkan amit-amit ya, ada seorang ibu yang datang hanya untuk melihat jenis kelamin, pada usia kehamilannya sudah masuk trimester 3. Begitu ditanya, ibu haid terakhirnya kapan? Tidak tahu. Lah, terus kita tanya lagi, lalu lantas lahirannya kapan? Nah itu dok, saya mau tanya lahirannya kapan? Justru dokternya akan bingung. Yang hamil siapa, lantas yang menanyakan lahirannya kapan? Nah, kalau ibunya sama sekali tidak ingat haid terakhirnya atau haid terakhirnya ternyata tidak teratur, pemeriksaan USG inilah yang bisa menentukan perkiraan lahirnya. Ya, nah jadi pemeriksaan USG itu penting. Nah kemudian yang kedua mengenai kelainan, ada seorang ibu yang jarang banget melakukan pemeriksaan USG, bahkan tidak pernah, dan di penghujung kehamilannya dia baru melakukan pemeriksaan USG dan ternyata tidak didapatkan adanya tempurung kepala. Kalau memang kondisi ini sudah ditemukan sejak dini, mungkin dokternya bisa menyarankan untuk tidak diteruskan sampai akhirnya cukup besar. Ya, karena kasihan kita ketahui bahwa bayi dengan yang tidak memiliki kepala atau tempurung kepala, angka kemampuan hidupnya nantinya juga tidak akan bertahan lama. Ya, itu sedikit penjelasan dari saya. Gimana nih Ma? Penjelasan dari saya kecepatan nggak nih atau kurang jelas nggak nih? Nanti boleh ditanyakan ya. Nah sekarang kita mulai lanjut ya ke pertanyaan mama semua ya, karena sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Nih mulai dari pertanyaan yang mana nih? Sebentar saya pilih ya. Nah kita mulai ya. Pertanyaan dari Mama @riantieska ya. Dok, jumlah air ketuban banyak saat hamil sebenarnya bagus atau tidak? Bisa dilihat gak sih dari USG? Nah jadi pengukuran dengan menggunakan USG yang benar kita bisa melihat jumlah air ketuban. Tentunya jumlah air ketuban ini ada range-nya, ada rentangnya. Yang terlalu banyak juga tidak bagus, yang sedikit juga tidak bagus. Yang bagus adalah yang normal. Nah, normalnya jumlah cairan USG ini ditentukan berdasarkan usia kehamilan, tidak sama. Jadi mama tidak boleh atau tidak bisa mengharapkan jumlah air ketuban yang tetap bagus pada usia kehamilan sudah mendekati taksiran persalinan. Karena secara normalnya mendekati taksiran persalinan pasti jumlah air ketuban sudah mulai berkurang. Tapi kalau berkurangnya jangan terlalu sedikit. Misalnya pada usia kehamilan sudah cukup bulan, tidak kurang dari 10. Nah, lebihnya berapa? Yang terlalu berlebihan misalnya di atas 21. Nah, itu tidak bagus. Kenapa? Karena biasanya pada kasus air ketuban yang sangat banyak, perlu dicurigai adanya kelainan-kelainan baik pada ibu maupun pada janin. Misalnya apa? Pada ibu misalnya terdapat kencing manis dalam kehamilan. Pada kasus seorang ibu hamil yang menderita kencing manis dalam kehamilan, itu cenderung jumlah air ketubannya banyak. Itu dari sisi ibu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari sisi janin apa? Karena air ketuban itu terbentuk dari paling banyak dari pipis janin. Nah, artinya apa? Kalau air ketubannya dan kemudian akan terjadi sirkulasi tuh setelah pipis, nanti air ketuban itu juga akan dihirup dan ditelan oleh janin untuk membantu perkembangan saluran cerna dan saluran napas. Nah, secara logika kalau air ketuban banyak artinya janin itu pipis terus, tapi tidak ditelan. Nah, itu perlu dicurigai apakah ada kelainan misalnya pada saluran cerna. Nah, pada kasus-kasus sindrom Down atau tidak terbentuknya saluran pencernaan bagian atas, itu seringkali air ketubannya banyak. Jadi dokter akan mencari lebih detail jikalau didapatkan air ketubannya terlalu banyak, ya seperti itu. Nah, selanjutnya
pertanyaan dari Mama Prima _ Andini. Nah, dok, apakah Down syndrome bisa diketahui dari USG? Apakah dokternya akan memberitahu kepada orang tuanya apabila janinnya ada indikasi Down syndrome? Nah, terima kasih pertanyaan dari Mama Prima _ Andini. Pemeriksaan Down syndrome bisa dilakukan dengan pemeriksaan dari USG. Itu yang dinamakan pemeriksaan soft marker. Nah, itu biasanya dilakukan pada usia kehamilan 11 sampai 13 minggu. Nantinya dokter akan melihat apakah adanya peningkatan dalam tebal lipat kulit pada bagian leher yang dinamakan dengan nuchal translucency. Selanjutnya dokter juga akan melihat kondisi pada tulang hidungnya dan juga melihat pada kondisi jantung serta kondisi pada saluran cernanya. Dari data-data itu, jikalau ditemukan ada terindikasi mengarah ke arah sindrom Down, memang hasil pemeriksaan itu tidak 100%. Untuk memastikannya memang dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan yang dinamakan dengan NIPT atau Non-Invasive Prenatal Testing. Nah, pemeriksaan Non-Invasive Prenatal Testing ini adalah melakukan pemeriksaan dengan mengambil darah dari ibunya, kemudian melihat apakah janinnya itu menderita suatu kelainan kromosom atau tidak. Itu sudah ada namanya pemeriksaan NIPT. Yang lebih bisa menjamin lagi juga adalah pemeriksaan amniocentesis. Jadi nanti pada perut ibunya akan dilakukan pengambilan cairan untuk menilai apakah kromosom pada janinnya itu menderita sindrom Down. Sindrom Down itu adalah kelainan trisomi nomor 21. Mengenai apakah dokternya akan memberitahu, biasanya kalau terjadi sesuatu misalnya atau mengindikasikan karena sindrom Down, dokternya akan menjelaskan atau memberikan inform consent kepada orang tuanya bahwa ada terindikasi menderita sindrom Down, dan nantinya akan meminta persetujuan ibu untuk dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk meningkatkan kepastian diagnosis sindrom Down tersebut, ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Katinia _ S Kimi. Dok, saya USG 2 minggu sekali, aman nggak dok? Karena saya orangnya mudah khawatir. Nggak apa-apa bu, boleh. Memang biasanya pada usia kehamilan 28 minggu seorang ibu akan disarankan untuk kontrol 2 minggu sekali dan dokternya akan melakukan pemeriksaan USG. Tidak apa-apa. Sekali lagi USG itu tidak mengandung radiasi, menggunakan suara yang asalkan alatnya telah terstandarisasi dan yang melakukan dokternya sudah terakreditasi atau memiliki sertifikat pelatihan, pastinya aman untuk dilakukan pemeriksaan USG 2 minggu sekali, ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mama Kansa _ Sya. Apakah USG feto maternal diperlukan bagi ibu obesitas dan PCOS? Nah, bagus nih pertanyaannya. Apa bedanya USG biasa dengan USG feto maternal? USG feto maternal adalah dilakukan oleh dokter kandungan yang mengambil subspesialisasi feto maternal. Jadi dia bisa menilai kondisi kelainan pada ibu dan juga janin. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan USG yang dinamakan fetal scan untuk melihat apakah ada tanda-tanda kecacatan pada janinnya secara lebih detail lagi. Karena alat yang digunakan juga berbeda, alat USG-nya lebih bagus. Nah, apakah diperlukan untuk ibu obesitas atau PCOS? Biasanya ibu nggak usah khawatir, dokter kandungan ibu akan menilai kalau bagus-bagus saja. Memang biasanya tidak terlalu selalu diperlukan untuk pemeriksaan USG feto maternal. Namun kalau terindikasi ada kelainan, misalnya pada penderita ibu obesitas, itu seringkali mengalami kencing manis dalam kehamilan. Dan kencing manis dalam kehamilan atau dengan diabetes mellitus memang biasanya terjadi kelainan, bisa ada kelainan pada janinnya. Nah, itu biasanya dokternya akan menyerahkan untuk pemeriksaan USG pada feto maternal untuk menilai apakah terdapat kelainan-kelainan pada janinnya atau terdapat kecacatan pada janin dalam kandungan. Jadi tidak selalu. Kalau dokternya memang melihat ada kelainan, itu bisa dilakukan. Gitu. Biasanya pemeriksaan pada USG feto maternal dapat dilakukan 2 kali. Yaitu pada pemeriksaan USG 11 sampai 13 minggu, bisa juga diulang pada usia kehamilan 22 sampai 26 minggu. Seperti itu. Cukup jelas ya dari Mama Kansa _ Sya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Mutiara _Mayangsari. Dok, saya mau tanya, kemarin saya sempat lihat reels orang
dia setiap USG katanya bayinya sehat, tapi setelah lahir dedeknya meninggal karena penyakit jantung bawaan. Apakah penyakit tersebut memang tidak bisa terdeteksi? Nah, sebenarnya penyakit jantung bawaan itu tergantung lagi sekali lagi dari operator atau dokter yang melakukan tindakan USG. Ya, kalau memang biasanya dokternya terlatih untuk melihat kelainan-kelainan tersebut, biasanya bisa terlihat. Tapi memang ada kelainan jantung yang memang kelainannya itu tidak terdeteksi juga dari pemeriksaan USG. Artinya apa? Artinya kelainannya sangat minim dengan variasi yang normal, sehingga mungkin dokternya belum menangkap itu dan baru diketemukan setelah lahiran gitu. Jadi pemeriksaan USG ini semua tergantung man behind the gun-nya. Kalau dokternya ahli mungkin bisa ditangkap, tapi kalau dokternya mungkin waktu itu melihat kelainannya itu sangat tipis dengan yang normal, mungkin tidak tertangkap dan akhirnya itu baru terlihat nanti setelah lahiran ya. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan USG dilakukan secara berkala untuk melihat minggu demi minggu tuh, bulan per bulan dilihat apakah kelainan itu akan semakin memberat atau tidak gitu. Kalau memang seorang ibu melakukan pemeriksaan hanya 1 kali selama kehamilannya, tentu saja kemungkinan untuk mendapatkan atau menangkap suatu kecacatan atau kelainan pada janinnya akan lebih kecil ketimbang dilakukannya secara berulang-ulang gitu ya. Jadi itu pentingnya dilakukan USG secara periodik gitu ya. Pertanyaan dari Mama Mbavi _ mengapa setiap kali USG tanggal HPL-nya berbeda, Dok? Nah, penghitungan hari perkiraan lahir itu paling bagus tadi saya sudah jelaskan adalah jikalau seorang ibu melakukan pemeriksaan USG kurang dari 12 minggu. Karena angka melesetnya hanya dalam hitungan hari. Nah, biasanya seorang dokter kalau memang ibu telah memperoleh pemeriksaan USG kurang dari 12 minggu, itu yang akan menjadi patokan terhadap usia kehamilannya. Tidak akan berubah-ubah lagi. Nah, jikalau berubah berarti ada sesuatu yang salah. Misalnya bayinya ternyata terlalu besar, atau ternyata bayinya pertumbuhannya terhambat sehingga kecil, tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, jikalau sudah melakukan pemeriksaan pada trimester 1, itu yang akan dijadikan patokan, tidak akan berubah. Nah, jadi ibu jangan hanya melihat dari hasil foto USG-nya. Memang di sana dokter akan mengukur ukuran kepala, ukuran perut, ukuran paha, kemudian akan dikonversi menjadi taksiran persalinan dan juga berat janin. Nah, tapi jangan itu yang jadi patokannya. Yang jadi patokan adalah kesimpulan akhir yang ditulis oleh dokternya. Itu yang menjadi patokan. Jangan hanya melihat dari kertas USG. Kertas USG itu menunjukkan ukuran-ukuran janinnya. Tapi mengenai perhitungan akhirnya berapa, hari lahirnya, itu berdasarkan tulisan dari dokternya. Karena dokternya tetap akan menggunakan hasil perhitungan USG waktu trimester 1 kalau ada. Seperti itu ya. Pertanyaan dari Ibu Yanti Dava. Assalamualaikum, Dok. Saya mau tanya, waktu USG 4 dimensi di usia kehamilan 21 minggu, dokter mengatakan jenis kelamin perempuan. Kemarin saya USG 2 dimensi, bidan bilang laki-laki. Yang akurat yang mana? Nah, bagus nih pertanyaannya. Yang pasti sih jenis kelaminnya kalau nggak laki-laki ya perempuan. Cuma 2 itu, Bu. Nah, yang benar yang mana? Nah, dokter itu saya nggak bisa bilang dokter yang benar dan di bidan yang salah atau kebalikannya. Ya, pada umumnya pemeriksaan USG itu adalah seperti kita menggunakan kamera memfoto pasangan kita. Ya, nah mungkin saat itu kalau misalnya ternyata yang dokternya meleset, mungkin saat itu tidak terlihat benar perempuan, belum kelihatan tuh monasnya. Nah, pada pemeriksaan berikutnya, ketika ibu melakukan pemeriksaan di bidan, baru kelihatan monasnya. Nah, kalau salah di awal nggak apa-apa. Nah, itulah gunanya pemeriksaan USG secara berkala untuk mengkonfirmasi terus, ya, apa yang didapatkan mengenai kondisi perkembangan janin ibu dalam kandungan, ya. Namanya juga dokter kan bisa salah kan, Bu? Dokter kan juga manusia, ya. Yang pasti sih kalau nggak laki perempuan. Nah, mengenai lahirannya bener nggak, Dok? 100% nggak laki, 100% nggak perempuan. Nanti aja, Bu, pas lahiran dilihat saja tuh di selangkangannya bener laki atau perempuan, ya. Jadi kalaupun salah nggak apa-apa, itulah gunanya USG berulang kali untuk memastikan
Ya, apakah kemudian di bulan berikutnya tetap laki atau bukan? Kalau seterusnya selalu dibilang laki, angka kemungkinan lakinya akan semakin besar. Tapi ya nggak 100%, 100% nanti setelah lahir ibu lihat memang benar laki atau tidak. Itu kan hanya perkiraan saja dari USG. Semakin jago atau semakin terampil dokternya atau tenaga medis yang melakukannya, ketepatannya pun akan semakin tinggi ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Febian Darista dan Mama Dwi Islami Permana. Kalau USG yang harus ditanya atau dipastikan apa saja sih dok? Nah yang pertama itu sebenarnya tergantung dari usia kehamilannya. Kalau trimester 1 yang ibu harus tanyakan yang pertama, dok bener nggak saya hamil? Itu satu. Kemudian yang kedua, dok janinnya tampak atau tidak? Ingat ya, di trimester 1. Kemudian detaknya ada atau tidak? Ya, kemudian janinnya tunggal atau kembar, itu penting tuh ditanyakan pada trimester 1. Kemudian yang perlu ditanyakan lagi, dok perkiraan lahirnya kapan? Sekali lagi, kalau sudah pernah melakukan USG kurang dari 12 minggu, perkiraan lahirnya tuh hanya melesetnya sekitar 3-7 hari, jadi sangat tepat ya. Kemudian yang keenam adalah, dok ada kelainan atau tidak pada janin saya, terutama yang terkait dengan sindrom ya. Nah nanti baru selanjutnya ibu boleh bertanya apakah ada miom atau kista atau tidak. Itu pada trimester 1 yang perlu ibu tanyakan ya. Tapi kalau ibu memang ternyata pusing, biasanya dokternya akan menjelaskan, ibu tanya, dok janinnya sehat atau tidak. Itu udah mencakup semuanya dan dokternya akan menjelaskan ya. Kemudian kalau trimester 2 atau trimester 2 apa? Ibu harus bertanya yang pertama, dok bayinya yang pertama ukurannya sesuai nggak dok dengan usia kehamilannya? Terus kemudian air ketubannya cukup atau tidak? Ya. Kemudian berat janinnya berapa? Adakah kelainan pada bayi saya dok? Ya. Yang kelima yang paling sering nih ditanyain orang pengen USG, dok jenis kelaminnya apa? Boleh ditanya. Ya. Dok letak ari-arinya menutupi jalan lahir atau tidak? Ini penting. Kenapa? Kalau ternyata menutupi jalan lahir atau disebut dengan placenta previa, ya jangan dicoba normal dong, ya. Jadi penting tuh untuk diketahui posisi ari-arinya di mana. Kemudian arus darah untuk melihat apakah ada kelainan arus darah pada janin ibu, ya. Nah, yang pada trimester 3 sama, hampir mirip dengan trimester 2, hanya saja, dok posisinya sekarang di mana? Apakah kepala, apa nyungsang atau melintang? Itu perlu ditanyakan. Ya, jumlah air ketubannya berapa itu juga penting ditanyakan. Ya, jadi jangan kucuk-kucuk datang, dokternya belum lagi say hi apa gitu, belum baju dibuka, langsung bertanya, anaknya laki perempuan atau enggak? Sebenarnya mau laki, mau perempuan itu sama saja karena sudah diturunkan dari yang di atas, tapi yang penting bayinya sehat apa enggak, itu yang paling utama. Ya, jadi yang penting ditanyakan adalah itu, ya. Terus kemudian yang pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yusniarim. Usia kehamilan 6 minggu di USG, masih berbentuk kantung janin. Apakah normal dok? Ya benar, masih bisa normal. Jadi memang pada usia kehamilan 6 minggu baru hanya tampak janin. Apalagi kalau memang USG-nya hanya terbatas dilakukan dengan melalui perut atau transabdominal. Nah akan lebih teliti lagi untuk melihat apakah di dalam kantong kehamilannya terdapat janin atau tidak. Itu dengan pemeriksaan USG dari kemaluan atau transvaginal. Ya, nantinya ada batasannya. Kalau ukurannya kantungnya sudah 25 mili tapi tetap belum kelihatan janinnya, atau dengan USG dari bawah dari kemaluan ukuran kantungnya sudah 15 mili tapi belum kelihatan janin, perlu dicurigai adanya kasus blood ovum atau hamil kosong. Karena belum tentu ada kantung, ada janin ya. Ingat selalu ya. Nah, kalau misalnya ukuran kantungnya sudah 25 mili dari USG perut tapi belum kelihatan janinnya, atau sebaliknya USG dari kemaluan ukuran kantungnya 15 mili tapi janin belum kelihatan, nah itu baru perlu ibu khawatir ya. Jadi itu. Jadi kalau memang ternyata masih kurang dari 25 mili dengan USG perut belum kelihatan, nggak apa-apa, bisa dilakukan pemeriksaan ulang lagi 2 minggu sampai 1 bulan kemudian. Oke? Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mama Sakela Sahya. Dok, saya sering USG, usia kandungan sekarang 30 minggu. Alhamdulillah semua normal dan bagus, tetapi terkadang perut bawah sering nyeri. Itu berbahaya tidak ya dok?
Nah, kalau perut bawah selalu nyeri itu bisa dilihat juga dengan pemeriksaan USG untuk mengetahui, nah yang di bagian bawah itu apa. Kalau kepala memang normalnya begitu, artinya janin ibu sedang mencari jalan melalui jalan lahirnya, yaitu panggul ibu, sehingga mengakibatkan peregangan pada organ-organ sekitar di daerah panggul, ya sering menimbulkan ketidaknyamanan. Namun perlu dipastikan juga, apakah nyeri itu juga disebabkan datangnya dari kontraksi rahim, karena kadang nyaru tuh, jadi karena kontraksi juga mengeluhkan nyeri pada bagian bawah. Nah, untuk itulah selain pemeriksaan USG, dokternya akan menilai apakah nyeri yang ibu dapatkan hanya karena posisi janinnya sudah masuk ke dalam panggul ibu, bukan karena kontraksi. Nah, itu perlu dipastikan ya. Jadi kalau karena cuma panggulnya nurun ke bawah karena usia kehamilan 30 minggu, itu wajar kok Bu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mama Kris Pardede. Dok, jika udah hamil 35 minggu, berapa minggu sekali sebaiknya ke dokter untuk USG? Nah, kalau usia kehamilan 35 minggu, itu boleh periksa 2 minggu sekali. Lantas kalau sudah di atas 37 minggu, itu kontrol seminggu sekali. Biasanya dengan kontrol seminggu sekali, dokternya akan melakukan pemeriksaan USG seminggu sekali juga, untuk melihat kondisi air ketubannya, berat janinnya, ya, dan kondisi perkembangan janinnya selanjutnya. Jadi biasanya kalau masih 28 sampai 35 minggu itu pemeriksaannya per 2 minggu ya. Oke. Minum dulu ya, Mama semua. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Mama Trana. Sebenarnya USG 4D kelebihannya apa sih, Dok? Hanya untuk lihat muka bayi aja atau jenis kelamin akan lebih jelas? Nah, kelebihannya memang 4D dibandingkan 3D dan 2D adalah itu terdapat kita bisa melihat atau merekam gerak janinnya. Jadi seperti kita video lah gitu istilahnya. Kalau 3D kayak kita menggunakan kamera biasa. Jadi tentunya dalam melihat wajah itu lebih jelas ya, gambaran wajahnya, namun juga disertai dengan gerakan. Jadi kita bisa ngelihat matanya sedang berkedip atau membuka, terus sedang melihat bibirnya membuka atau mencucu, pergerakan tangan. Jadi seperti melihat video. Nah, artinya mukanya juga, gambaran mukanya akan lebih jelas dibandingkan pemeriksaan yang 2D. Namun untuk jenis kelamin bisa dilihat kok dari pemeriksaan 2D, 3D, apalagi yang 4D. Jadi pemeriksaan jenis kelamin tidak hanya harus ke 4D ya. Jikalau memang ibu pengen banget memfigurai jenis kelamin si kecil, ya boleh aja sih Bu, nanti dibikin gift gitu untuk melihat jenis kelaminnya beneran laki atau perempuan, itu sih sah-sah aja. Tapi pemeriksaan jenis, pada dasarnya pemeriksaan 4D ini adalah motion, pergerakan. Nah, jadi untuk melihat pergerakan janinnya disertai dengan gambaran muka yang lebih jelas, sehingga untuk melihat kelainan wajah itu lebih bagus, misalnya bibir sumbing ya, atau kelainan pada jari-jari, alat gerak itu lebih bagus. Dahulu kala pemeriksaan USG adalah 4D dan 3D adalah tujuannya itu. Namun kesininya menjadi bergeser. Bergesernya gimana? Seringkali mama semua merasa USG foto wajah itu lebih penting ketimbang kesehatan atau kondisi organ dalam bayinya. Nah, karena tujuannya untuk sosmed, untuk ditampilkan di sosial media misalnya. Nah, padahal yang sebenarnya lebih penting adalah apakah ada kelainan pada sisi otak, terus kemudian sistem pernapasan, terus kemudian sistem pencernaan, terus kemudian ginjal, itu lebih penting ya. Jadi kesehatan atau pemeriksaan USG yang bagus dan dilakukan oleh dokter yang terampil itu lebih bagus daripada hanya pemeriksaan USG 3D atau 4D tapi dilakukan oleh dokter yang tidak melihat secara detail pada bagian organ dalamnya. Ya, itulah seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu Rinjani. Dok, apakah hasil tes pack yang ada garis 2 tapi yang satu samar bisa dipastikan hamil? Di USG pun belum kelihatan. Nah, pada kasus hamil pada trimester 1 sering banget, terutama pada hamil yang kurang dari 5 minggu, itu sering banget memang hasil tes pack-nya samar, tapi dari USG memang belum kelihatan. Ibu nggak usah khawatir, ada beberapa cara untuk memastikan. Nah, jikalau pada pemeriksaan USG tidak didapatkan janin, kemungkinannya ada 3 dengan hasil tes pack yang positif. Yang pertama,
belum kelihatannya karena hamilnya masih kurang dari 5 minggu. Ya. Yang kedua, dia belum kelihatan karena ada keguguran, jadi ada riwayat keluar darah. Jadi dari pemeriksaan USG tidak tampak tuh gambaran janinnya, tapi ibu harus ada keluhan keluar darah dari kemaluan. Yang ketiga, yaitu hamil di luar kandungan. Hasil tes packnya positif, tapi di dalam kandungannya belum tampak. Gimana dok cara membedakannya? Kalau yang dengan keguguran tentunya ibu harus disertai dengan keluhan keguguran, artinya keluar darah. Namun dengan hamil di luar kandungan, itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan USG berkala, yaitu 2 minggu kemudian. Kalau pemeriksaan 2 minggu kemudian tetap belum didapatkan adanya gambaran janin di dalam kandungan, itu perlu diwaspadai, harus dilihat pada organ di luar kandungan, misalnya pada saluran telur atau pada indung telur. Nah, bisa juga pemeriksaan USG dikombinasi dengan pemeriksaan hormon beta HCG kuantitatif, yaitu jumlah kadar hormonnya untuk melihat. Biasanya pada hamil yang di dalam kandungan, angka doubling time atau perlipatan ganda dari jumlah hormonnya ini akan lebih bagus ketimbang hamil yang di luar kandungan. Jadi untuk kasus Ibu Rinjani memang bisa belum terlihat pada usia kehamilan 5 minggu, Ibu nggak usah khawatir. USG lagi minimal 2 minggu sampai 1 bulan untuk melihat apakah sudah mulai tampak gambaran janin di dalam kandungannya, ya. Pertanyaan dari Mama Asifan _ Dok, maaf boleh diulang, untuk USG lebih baik berapa kali dalam masa kehamilan? Nah, untuk USG lebih baik minimal 4 kali. 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, terutama pada usia kehamilan 22-26 minggu, dan 2 kali pada trimester 3. Kalau bisa pada usia kehamilan 32 minggu dan di atas 36 minggu. Itu minimal loh, ya. Tapi boleh kok ibu setiap kontrol, misalnya pada trimester 1 itu kan kontrol sebulan sekali. Ibu boleh USG sebulan sekali. Pada trimester 2 itu juga kontrol sebulan sekali juga tidak apa-apa. Pada trimester 3 di atas 28 minggu ibu bisa kontrol 2 minggu sekali juga tidak apa-apa. Aman, ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Mama Nuri _ Lubis. Apakah boleh USG di beberapa tempat atau harus di satu dokter saja? Harus di dokter kandungan ya dong. Nah, boleh-boleh aja USG di beberapa tempat asalkan satu, ibu sebaiknya tidak membandingkan hasil USG yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena setiap tenaga medis yang melakukan pemeriksaan USG itu memiliki kode etis sendiri, ya. Yang penting ibu melakukan USG-nya yang pertama, mengetahui bahwa alat USG-nya memang terstandarisasi dan selalu dipelihara, ya. Kemudian yang kedua, dokter yang melakukannya sudah terakreditasi, artinya sudah jelas kalau dokter kandungan pasti sudah melalui pelatihan tertentu, pelatihan USG. Nah, 2 itu saja yang membuat ibu bisa melakukan USG, boleh mau 1 tempat atau 2 tempat. Tapi jangan sampai ibu misalnya melakukan pemeriksaan USG di 1 tempat, tapi ibu kemudian ke dokter lain, kemudian ibu membandingkan, kok dokter sini bilangnya ini, seperti misalnya kasus sebelumnya, kok yang ini bilang cewek, ini bilang cowok. Ya nggak apa-apa, namanya juga dokter kan juga manusia. Mungkin saja saat itu, pemeriksaan saat itu belum ditemukan. Jadi dokternya menyampaikan apa yang dia temukan saat itu, dan pada dokter selanjutnya dia sudah menemukan, sehingga dia melaporkan apa yang dia temukan di kemudian hari gitu. Ya, jadi ibu boleh melakukan pemeriksaan di 2 tempat, 3 tempat, tapi kalau 1 tempat lebih baik karena pasti dokter itu sudah bisa memantau terus perkembangan janin ibu dari waktu ke waktu. Ya, apakah harus dokter kandungan? Nah, tadi saya sudah jelaskan. Yang penting adalah tenaga kesehatan yang sudah memperoleh pelatihan, ya, pelatihan USG baik selama pendidikan maupun setelah pendidikan itu selesai. Nah, jangan sampai ibu melakukan pemeriksaan USG pada tenaga medis yang ternyata tidak mampu melakukan pemeriksaan USG itu secara benar. Nah, itu yang berbahaya karena akan bisa misleading atau menjadi kesimpulan akhirnya akan menjadi salah, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mama Febriani PF. Dok, kapan waktu USG yang tepat jika sekalian mendengar detak jantung? Saya baru mau USG kedua sebelumnya masih penebalan dinding rahim. Sesuai
hari pertama hari terakhirnya sekarang 6 minggu 4 hari. Sebenarnya pada usia kehamilan 6-7 minggu dengan pemeriksaan USG dari kemaluan itu harus sudah didapatkan detak jantung. Ya, jadi ibu bisa melakukan nih kalau menurut yakin hari pertama hari terakhir 6 minggu 4 hari udah bisa tuh, harusnya sudah mulai terdapat detak jantung. Namun kalau terjadi ketidaksesuaian, misalnya kalau menurut ibu sudah 6 minggu 4 hari, ternyata dari USG baru ada penebalan rahim, nggak apa-apa, ibu bisa melakukan pemeriksaan USG 2 minggu dari saat ini atau 1 bulan. Ya, penting dipastikan test pack-nya sudah positif. Itu harusnya begitu sudah tampak janinnya harus sudah tampak detak jantungnya. Rata-rata 6-7 minggu itu sudah tampak detak jantungnya dengan detak jantung yang di atas 110 detak per menit. Seperti itu ya. Pertanyaan dari Mama Vicky Monica. Kemarin baru USG dengan usia kehamilan 20 minggu. Pas di USG janinnya telungkup. Apakah aman, Dok? Ya aman, nggak apa-apa. Bayinya pada usia kehamilan 20 minggu, itu bisa telungkup, tengkurap, kayang, ya melintang, itu boleh ngapain aja ya, bebas, nggak apa-apa. Telungkup juga nggak apa-apa. Cuman pada posisi telungkup mungkin dokternya akan sedikit kesulitan untuk melihat wajahnya, untuk melihat adakah kelainan pada bentuk wajah. Terus kemudian untuk menentukan jenis kelamin mungkin akan lebih sulit. Nah biasanya dokternya akan meminta kesediaan ibu untuk miring kanan, miring kiri, sehingga bayinya tidak lagi dalam posisi telungkup, sehingga bisa dilihat tuh apakah ada kelainan pada bentuk wajah maupun jenis kelaminnya. Ya, tapi kalau telungkup nggak apa-apa, mungkin saat itu si kecil lagi pengen telungkup aja ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mama Febia PR23. Dok, USG foto maternal dan cek lab itu wajib nggak ya? Dan kapan sebaiknya? Nah, kalau masalah wajib atau tidak itu tergantung tersedia atau tidak dokter subspesialis feto maternal di tempat ibu. Tapi kalau pemeriksaan lab wajib, ya, ibu hamil wajib untuk diperiksa laboratorium sekali pada trimester 1, kemudian pada trimester 2 yang kedua, dan yang ketiga saat mendekati mau persalinan. Itu wajib untuk diperiksa laboratorium. Namun kalau USG feto maternal kalau tersedia silakan. Kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG feto maternal? Yaitu pada usia kehamilan 11-13 minggu dan bisa diulang lagi pada usia kehamilan 22-26 minggu, seperti itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Puput ya. Dok. Jadi dok deh. Saya udah lewat dari HPL. Apakah saya nunggu lagi sampai waktunya kontraksi atau periksa USG kembali ke dokter? Nah, bagus nih pertanyaannya. Kalau sudah lewat dari hari perkiraan lahirnya, sebaiknya jangan nunggu lagi, segera ke dokternya, karena dokternya akan melakukan assessment atau penilaian secara keseluruhan, terutama untuk menilai kondisi ibu dan kondisi janin. Kalau kondisi janin itu dilihatnya dari apa? Dari alat USG dan juga alat CTG atau kardiotokografi. Dari alat USG dokter akan melihat yang pertama posisi bayinya di mana, kemudian tentunya biometri atau ukuran janinnya disertai dengan berat janinnya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga penting adalah air ketubannya. Seringkali seperti tadi saya sudah jelaskan, kalau usia kehamilan melewati taksiran persalinannya, air ketubannya nggak seperti jumlahnya seperti sebelum lewat dari hari perkiraan lahirnya, seringkali berkurang. Nah, kalau air ketuban berkurang artinya ruang lingkup gerak janinnya juga berkurang. Nah, kita harus lihat seberapa sedikitnya air ketuban di dalam kandungan itu. Kalau jumlahnya masih cukup dan memungkinkan untuk lahir normal, masih boleh ditunda 1 minggu dengan syarat kontrol per 3 hari. Ya, karena batasannya bisa sampai 2 minggu sampai HPL. Namun ingat, kalau kita menunda sampai 2 minggu setelah HPL, yang pertama berat bayinya akan semakin besar dan air ketuban juga akan semakin berkurang. Ya, karena apa? Karena fungsi ari-ari yang ngasih makan janin itu sejak usia kehamilan 40 minggu itu fungsinya berkurang untuk memberikan makanan dan oksigen kepada janin ibu. Jadi memerlukan pemantauan ketat kalau ingin memperpanjang proses kelahirannya kalau sudah lewat dari HPL-nya, karena memerlukan pemantauan ketat. Ditambah satu lagi dengan pemeriksaan CTG yaitu kardiotokografi untuk melihat kesejahteraan janinnya. Nantinya dokter akan menilai secara keseluruhan apakah kondisi kehamilan saat itu perlu dilakukan
terminasi atau artinya diberikan induksi untuk melahirkan, atau masih bisa ditunda dahulu selama 1 atau 2 minggu ke depan ya. Cukup jelas ya Bu Puput ya. Nah ini selanjutnya nih pertanyaan dari Mama If.Latif. Kalau ukuran janin besar, apakah HPL-nya juga cenderung maju atau sesuai hitungan HPL? Nah jadi Mama semua perlu tahu gimana sih status alat USG itu menentukan taksiran persalinan? Alat USG menentukan taksiran persalinan itu berdasarkan ukuran janinnya. Ya, ukuran janinnya. Jadi, begitu dia mengukur janin kemudian akan diubah melalui sistem komputer, diubah menjadi taksiran dan usia kehamilan serta berat janin. Artinya benar, kalau memang ternyata bayinya besar, tentunya perkiraan lahirnya juga akan lebih cepat. Nah, bagaimana pada kasus yang seorang ibu dengan kencing manis atau seorang ibu dengan ras tertentu atau dengan turunan yang memang bayinya besar-besar? Berarti persalinannya maju dong. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itulah pentingnya kita melakukan pemeriksaan USG pada trimester 1. Karena pada trimester 1 tidak tergantung dari ukuran tubuh atau berat badan janinnya. Tapi ukurannya kan semua sama pada trimester 1. Hanya pada ras tertentu nanti pada trimester 2 dan 3 dia akan berkembang lebih besar. Jadi penentuan usia kehamilan ini tetap harus dari USG trimester pertama. Itulah pentingnya melakukan USG sedini mungkin ya, agar perkiraan lahirnya tidak berubah-ubah. Ya. Nah, kalau ternyata pada kasus janin cenderung besar, pada kasus diabetes bayinya besar, terus dokternya melihat, oh nih perkiraan lahirnya sudah harusnya hari ini, dan ternyata dari usia kehamilannya belum cukup bulan, kan akan jadi bahaya. Ya, jadi perkiraan usia kehamilan memang ditentukan paling bagus dari USG trimester 1. Begitu pula dengan sebaliknya, pada kasus dengan janinnya yang ternyata kecil, berarti perkiraan lahirnya akan semakin lama dong. Nah, kalau semakin lama air ketubannya akan semakin sedikit dan akan berbahaya buat janin. Fungsi hari-hari akan semakin berkurang. Nah, perubahan yang perkiraan lahir yang tidak tergantung dari besar kecilnya janin itu terjadi pada pemeriksaan USG yang di bawah 12 minggu. Itulah sangat penting melakukan pemeriksaan USG. Sekali lagi, sebaiknya pernah melakukan USG sekali pada usia kehamilan di bawah 12 minggu agar tidak tergantung dari besar kecilnya berat badan janin. Namun gimana dong dok, saya udah nggak pernah USG trimester 1, haid terakhirnya lupa, berarti saya bisa ada risiko bayinya kepanjangan lahirnya atau terlalu cepat dong gara-gara berat janin. Tenang aja Bu, dokternya nanti akan melakukan pemeriksaan USG, yaitu untuk menilai pada indikator tertentu yang tidak tergantung berat janin, yaitu pada pemeriksaan USG ukuran cerebellum atau otak kecil. Dokternya akan melakukan pemeriksaan USG karena otak kecil itu tidak banyak berbeda pada kasus yang bayinya besar atau kecil. Jadi tetap dokternya punya cara untuk menilai perkiraan lahirnya. Cukup jelas ya, Ibu If.Latif. Nah, ini selanjutnya pertanyaan Mama Prasidadian. Setelah lahiran, apa perlu USG juga nggak dok? Nah, perlu USG tidaknya tergantung dari indikasi. Misalkan ternyata ibu lahirannya sesar, biasanya dilakukan pemeriksaan USG itu saat masa nifas selesai, sekaligus untuk membicarakan masalah KB kalau ingin menjalankan kehamilan. Nanti dokternya akan menilai apakah pertumbuhan bekas sayatan sesarnya sudah kembali menyatu atau tidak, ya. Atau misalnya pasca lahiran masih terjadi keluarnya darah nifas atau lokia yang berkepanjangan lebih dari 40 hari. Dokternya akan melakukan pemeriksaan USG untuk menilai apa yang menyebabkan darah itu masih keluar setelah lewat dari masa nifas. Apakah kontraksi tidak bagus, apakah terjadi ada sisa plasenta di sana. Dokternya akan menilai dari pemeriksaan USG. Jadi tidak wajib setelah lahiran dilakukan pemeriksaan USG, hanya berdasarkan indikasi-indikasi tertentu, ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Nisa Lari. Kalau catatan di print USG itu berat bayi 27 minggu, tulang paha 25 minggu, dan aslinya babynya 26 minggu, itu gimana dok? Ya, jadi pemeriksaan USG itu biasa, itulah pentingnya kita memang jangan hanya melihat dari kertas itu. Yang terpenting adalah hasil kesimpulan akhir yang ditulis oleh dokternya, ya.
biarlah itu menjadi ranah dokternya, perinannya itu, tapi yang ibu jadi patokan adalah tulisannya. Nah, perbedaan ukurannya kok aslinya 26 minggu tapi tulang pahanya 25 minggu ya. Kalau range-nya hanya 1-2 minggu itu tidak apa-apa Bu, masih dalam range normal. Tapi kalau berbedanya sampai sebulan antara usia kehamilan dengan ukuran tubuhnya, nah itu perlu diwaspadai. Apakah bayinya terlalu besar atau memang terjadi keterlambatan atau pertumbuhan janin yang terhambat. Namun kalau perbedaannya yang 1-2 minggu, biasanya pada pengukuran paha akan lebih kecil daripada pengukuran perut dan juga kepala. Jadi ibu nggak usah khawatir ya. Yang menjadi patokan adalah kesimpulan akhir yang ditulis oleh dokternya. Dok, ibu juga boleh kok bertanya, dok jadi ini gimana? Kesimpulannya memang 26 minggu atau mengikuti 25 minggu. Itu dokternya akan dengan senang hati untuk menjelaskan. Ya, jadi ibu nggak usah khawatir ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mary Tulung. Dok, saya terakhir USG usia kehamilan 16 minggu. Sekarang sudah usia 23 minggu. Sejauh ini belum ada USG lagi, Dok. Dan saya rasa kehamilan saya aman-aman saja. Gimana ya, Dok? Apa harus USG? Nah, memang yang tadi pemeriksaan USG itu sebaiknya dilakukan secara berkala. Karena belum tentu pemeriksaan yang tidak ditemukan kelainan pada 16 minggu ternyata pada pemeriksaan berikutnya tidak ditemukan juga. Jadi untuk meminimalisir kemelesetan atau kesalahan dalam melakukan USG, sebaiknya dilakukan USG kembali, terutama pada usia sekarang 23 minggu. Itu adalah masa-masa yang paling bagus untuk menilai organ tubuh janin secara keseluruhan setelah terjadi perkembangan yang masif pada trimester pertama dan 2. Jadi boleh ibu melakukan pemeriksaan USG lagi untuk melihat adakah kelainan pada bentuk wajah, kelainan pada sistem pernapasan, sistem pencernaan, kemudian ginjal, serta alat geraknya untuk apakah ada kelainan termasuk jenis kelamin dan air ketuban. Nah itu boleh kok ibu melakukan pemeriksaan lagi. Lebih baik malah kalau dilakukan pemeriksaan USG tidak hanya 1 kali. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Mulenia _Dwi_Jayanti. Dok, saya hamil 5 minggu. Namun kemarin di USG katanya rahim saya ngebalik ke belakang. Apakah mengganggu kehamilan ke depannya? Kalau ibu sudah hamil artinya rahim yang ke belakang itu tidak apa-apa Bu. Ya, rahim itu posisinya ada yang retrofleksi, ya, ada yang antefleksi, ada juga yang posisi netral. Ya, yang mungkin bisa membahayakan atau mengurangi kemungkinan probabilitas untuk punya anak adalah kalau terlalu hiper retro atau hiper ante, terlalu miring sekali. Nah, tapi kan sekarang ibu kondisinya sudah lagi hamil. Nah, itu tidak apa-apa, bayi ibu tetap bisa berkembang seperti biasa ya. Wah, sepertinya pertanyaan dari Mama Mulenia _Dwi_Jayanti tadi merupakan pertanyaan terakhir nih yang bisa saya jawab karena sudah hampir 1 jam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas ya ibu-ibu dan gak terlalu cepat ya. Intinya ibu gak usah khawatir, pemeriksaan USG adalah pemeriksaan yang aman untuk mengetahui kondisi tumbuh kembang janin si kecil di dalam kandungan ya. Kalau masih ada topik yang ingin ditanyakan atau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan maksud saya, atau ada request usulan tertentu mengenai topik Instagram Live selanjutnya, Mama bisa tulis di kolom komen setelah video IG Live kali ini di-upload ulang ya. Nah, jangan lupa share IGTV-nya ke Instagram story Mama semua dan tulis tentang apa yang Mama telah dapat dalam sesi belajar bareng kali ini. Jangan lupa di tag Halo Bubil dan juga tag Instagram saya di @bagusdoni_ supaya saya bisa baca dan saya repost. Oke? Mantap deh. Akhir kata, terima kasih untuk semua mama yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa lagi ya di sesi berikutnya. Saya Dr. Doni pamit undur diri dulu ya. Sehat selalu. Sampai jumpa.